Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dede Arianti Sirait, guru SMA Safiatul Amaliyah Medan. Nah, hari ini saya kedatangan tamu dari SMA Safiatul Amaliyah. Nah, beliau kemarin baru saja menuai prestasi di SMA Safiatul Amaliyah. Beliau sudah lulus di Provinsi Sumatera Utara, bahkan sudah tingkat nasional. Dan sebentar lagi beliau akan bertemu dengan Pak Jokowi. Nah, sebelum kita wawancara, kita sudah melakukan tes swab terlebih dahulu. Untuk itu, kita langsung saja kita akan berbincang-bincang dengan Rivaldi Prayoga. Halo Rivaldi Prayoga, Assalamualaikum. Salam Miss. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik Miss. Nah, ini dengar-dengar katanya kamu udah lulus tingkat nasional ya, benar kah? Ya Alhamdulillah benar Miss. Perwakilan dari Sumatera Utara untuk melanjutkan pengibaran di Insya Allah di nasional di Sana Merdeka. Nah, untuk itu kira-kira awal mula gimana sih ceritanya kenapa bisa kamu tahu? Gimana infonya terkait saya harus ikut nih Paskibra nasional? Itu awal mulanya gimana? Bisa diceritain biar ini teman-teman semua bisa tahu kan? Wah panjang Miss. Ya, boleh. Dari kisah dulu waktu SD saya bercita-cita menjadi seorang pengibar bendera pusaka di Istana Merdeka. Waktu SD saya sering menonton pengibaran dan saya di SMA inilah saya mendapatkan info bahwa sana telah dibuka penerimaan calon Paskibraka 2021 dan saya langsung menanyakan ke panitia bahwa sana apakah benar telah dibuka. Rupanya panitia menjawab ya, kan tahun 2020 tahun semalam Paskibraka tidak dibuka karena pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia kan Miss. Dan alhamdulillah saya mengisi berkas lalu meminta izin kepada pihak sekolah untuk mengizinkan saya mengikuti seleksi. Dan alhamdulillah sekolah mengizinkan saya untuk ikut seleksi dan saya tidak sendiri saja, saya juga bersama sahabat saya Dimas Rizky Ramadan dari kelas 10B juga. Kami berdua mengikuti seleksi Paskibraka Kota Medan tahun 2021 tanggal 23 Maret. Dan kami mengikuti seleksi dari tahap awal mulai berkas dan lalu mengikuti request dan sebelum memasuki seleksi kami juga dianjurkan mengisi yaitu swab antigen dulu. Setelah itu kami mengikuti seleksi akademik yang dimana akademik itu pelajarannya dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PKN, dan biologi. Dan setelah akademik kami mengikuti seleksi tingkat PBB yaitu belajar berbaris seperti langkah tegap maju, jalan tempat, dan seperti lainnya. Dan selanjutnya tahap kedua yaitu jasmani tanggal 24 mulai pagi. Kami tuh dari di situ jam 6 pagi wajib sudah di tempat LPP di Sunggal. Kami mengikuti lari dan alhamdulillah saya peringkat pertama lari sebanyak 7 putaran dan jasmani itu ada seperti push up, sit up dan lain-lainnya. Setelah push up kami ada tes bakat dan pas itu tes bakat saya nyanyi, ngaji dan semacam lainnya. Setelah tes bakat kami ada pantauhir terakhir. Yang dimana pantauhir terakhir itu tahap terakhir bagi peserta. Dan alhamdulillah saya terpilih dari 6 kelompok dari putra kota-kota Medan. Saya terpilih masuk ke dalam ruangan, yaitu di ruangan itu ada panitia-panitia dari Paskibraka Kota Medan dan ada dari anggota TNI, Polri dan sejajaran lainnya. Dan situlah kami dilatih lagi, dibina lagi, ditanya-tanya asal sekolah dari mana dan ditanya nama kamu siapa, tinggi kamu berapa, dan disitulah semakin tegang. Apakah bisa nggak saya bisa ke sana? Dan di situ saya selalu berdoa semoga saya lulus di tahap Kota Medan. Dan alhamdulillah saya terpilih menjadi perwakilan dari Kota Medan melanjut ke tingkat nasional, peringkat provinsi. Dan alhamdulillah saya peringkat pertama dari putra terbaik tingkat Kota Medan yang pas itu ada 160 lebih sekolah-sekolah ngirim ke seleksi untuk Kota Medan. Alhamdulillah saya bisa peringkat pertama. Setelah itu, mengikuti seleksi di Kota Medan, tanggal 27 Mei semalam sampai tanggal 29 saya mengikuti seleksi kembali yang dimana seleksi ke provinsi yang dimana dari kabupaten di Sumatera Utara. Di Kabupaten Sumatera Utara itu terbanyak dan saya mendapatkan kawan-kawan juga banyak dari bermacam, dari Nias, dari Tapanuli dan masih banyak kawan-kawan yang saya kenal. Dan di provinsi itu
kami di karantina 3 hari 2 malam. Ya tahap-tahapnya sama juga macam di Kota Medan, yang dimana kami mengikuti seleksi. Jadi sampai sana di antigen dulu dan selalu jaga jarak juga, selalu memakai masker juga di sana. Protokol kesehatannya juga sangat ketat juga di sana. Dan dimana saat itu setelah masuki asrama dikasih kamar 1 kamar tuh 2 orang. Setelah itu kami beres-beres, setelah itu kami mengikuti seleksi. Saya penyematan. Saya terpilih menjadi penyematan dari perwakilan dari kabupaten pas pembukaan upacara seleksi tahun 2001 semalam. Dan setelah itu saya mengikuti seleksi akademik. Seleksi akademik ada kepimpinan, ke pelajaran sejarah, PKN, pokoknya tentang Pancasila dan lain-lainnya. Kewarganegaraan. Setelah itu besoknya malamnya kami itu jam 8 malam sampai jam 1 pagi itu kami tes wawancara. Baru selesai jam 1 pagi. Tes wawancara itu ada pelajaran bahasa Inggris, pelajaran pokoknya kepimpinan, ditanya-tanya semua. Kami siap tuh jam 1. Dan kami istirahat tuh cuma 2 jam di sana, cuma 2 jam. Dan jam setengah 4 pagi itu wajib sudah bangun dan kumpul di lapangan kembali. Setelah itu hari kedua kami ikuti jasmani. Pertama kami pemeriksaan kesehatan. Setelah pemeriksaan kesehatan kami jasmani, dan alhamdulillah saya lari dapat 8 mau ke 9 putaran. Alhamdulillah. Keren ya Bang. Alhamdulillah. Dan setelah itu ada push up, sit up dan lainnya. Habis itu ada pemeriksaan postur tubuh. Kami dicek semua, disuruh buka bajunya, terus diperiksa tubuh, kaki, apa letter O atau X mana. Dan setelah itu ada seleksi PBB lagi. Setelah PBB dan besoknya kami dipanggil lagi itu untuk pantauhir terakhir, untuk sebelum pengulangan. Sebelum pantauhir kami di swab antigen lagi untuk memastikan apakah ada yang kena. Dan alhamdulillah dari awal seleksi sampai penutupan seleksi tidak ada yang positif. Alhamdulillah negatif semua. Alhamdulillah. Dan setelah itu saya dipanggil, tiba-tiba saya lagi beres-beres, pas itu lagi beres-beres di kamar, tiba-tiba nomor saya 006 dipanggil segera masuki tempat lapangan. Rupanya di tempat lapangan itu tersebut ada 6 putra dari kabupaten dari Binjai, dari Siantar dan lain-lainnya. Setelah itu saya dipanggil, disuruh duduk, ditanya nama, sekolah. Dan habis itu kami masukin aula untuk acara penutupan. Pas sebelum acara penutupan saya dipanggil lagi ke pantauhir lagi untuk di depan Bapak Sekretaris Kadispora, Dispora Sumut. Dan setelah itu ada hadapan Bapak dari Angkatan Udara, dari Danton, dari Kavaleri, dan masih banyak dari Polri juga. Itu semua di ruangan tertutup. Cuma 6 orang, 6 putra yang ada di situ, dan putrinya di luar. Kami semuanya tertutup semua, tidak ada yang bisa ganggu. Pokoknya kami di situ sendiri dan betul-betul melakukan yang terbaik. Iya, dan melakukan ini ya, broadcast lah. Iya, gitu broadcast ya. terakhir. Dan di situ saya ditanya, cuman yang saya suruh maju 2 langkah ke depan, yang lainnya balik kanan. Saya ditanya, kamu asal sekolah di mana? Siap, saya jawab. Kan di sana wajib dikatakan wajib tegas. Iya, oke. Paskibra itu wajib tegas. Dan saya langsung natap Bapak Sekretaris Kadispora, ditanya sekolah di mana, asal kabupaten kota dari mana, dan ditanya juga siapa nama Bapak Gubernur, siapa nama Bapak Wali Kota Medan saat ini, dan ditanya juga. Dan setelah itu alhamdulillah, saya pikir pengumumannya setelah seleksi. Rupanya pengumumannya pas di pertengah-tengahan penutupan acara seleksi Paskibraka. Rupanya tiba-tiba nama saya, Danton dari Kavaleri berbicara, saya akan mengumumkan penerimaan seleksi Paskibraka nasional untuk berangkat ke Jakarta insya Allah tanggal 24 April. Dan di situ saya nomor angka saya disebut 006, nama Rifali Prayoga, asal sekolah dari SMA Safiatul Amalia, berangkat ke nasional untuk mengikuti pengibaran insya Allah. Dan saya di situ terdiam dulu, belum bisa bangkit, belum bisa kata-kata apa. Dan sampai sana saya disuruh berdiri, itu badan semua getar semua, nggak nyangka. Akhirnya alhamdulillah cita-cita saya dari SD tercapai juga, walaupun belum ngibar, tapi rasa bangga menatap warga, menatap muka papa dan mama saya juga
alhamdulillah saya bisa membanggakan kedua orang tua saya juga dengan melakukan hal ini tersebut. Itu aja Miss dari. Oke, baik, terima kasih. Nah, sangat-sangat memotivasi dan panjang banget memang ya. Oke, terima kasih Bang Rivaldi Prayoga. Semoga kamu bisa memotivasi teman-teman semua. Apalagi Rivaldi Prayoga masih kelas 10 dan bisa nanti ini kan naik ke kelas 11. Jadi dia bisa memotivasi teman-temannya. Dan bagi orang yang di luar sana nggak ada kata nggak bisa, kita harus berusaha. Nah, untuk itu sampai jumpa di pertemuan hari ini. Kita akan kembali lagi di lain waktu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.